Beberapa minggu lalu keluar film anime yang sangat heboh, super hype. Judulnya Demon Slayer Infinity Castle. Semua orang pada ngomongin, merchandise-nya dijual di mana-mana. Bahkan banyak sekali yang collab dengan Demon Slayer ini ya. Beberapa minimarket, terus juga restoran ya, minuman-minuman ya. Banyak sekali di mana-mana tuh. Tanjiro lah, Inosuke lah, Zenitsu di mana-mana tuh. Nah, saking hype-nya sampai-sampai orang yang bukan fans dari Demon Slayer itu juga nonton filmnya, termasuk gua. Dan demi bisa nyambung sama filmnya, sebelum nonton itu film, gua maraton dari episode 1 ya. Tenang, kalau ada fanbase Demon Slayer nonton, gua udah siap kok dicap karbit ya. Film ini ceritanya tentang pasukan pembasmi iblis yang harus melawan sekelompok musuhnya ya, namanya demon ya. Makhluk pucat, serem, dan takut sama sinar matahari. Jadi cuma bisa keluar kalau malam. Dan makan daging manusia supaya bisa bertambah kuat. Pas nonton itu, gue jadi inget suatu kasus nyata yang ditemukan oleh salah seorang dokter di Lombok. Seperti apa kasusnya? Langsung aja kita masuk ke intro. Anak laki-laki berusia 11 tahun datang ke dokter kulit ya di Lombok dengan tubuh yang punya bekas-bekas luka permanen, terutama di bagian-bagian yang biasa terkena matahari. Sekarang kita mundur ke pada saat anak tersebut bayi ya, berusia beberapa minggu. Kulit dan matanya tampak menguning sehingga orang tua berinisiatif untuk menjemurnya untuk menghilangkan kuningnya. Tapi ternyata justru ini menjadi bumerang. Begitu sinar matahari mengenai kulit dari anak ini, seketika kulitnya melepuh. Ya, hampir semua kulitnya itu yang terkena sinar matahari melepuh. Dan sepanjang hidupnya luka itu terus timbul ketika dia terkena sinar matahari, lalu hilang ketika dia berteduh. Sampai akhirnya proses yang berulang terus-menerus seperti itu meninggalkan bekas luka berwarna kehitaman di kulitnya yang terpapar sinar matahari. Lebih parahnya lagi, kondisi itu tidak hanya terasa berat di tubuh ya, tapi juga terasa berat di hati. Secara tampilan, kulitnya jadi kurang menarik untuk dilihat. Selain itu juga dia tidak dapat bermain bersama teman-temannya di luar ya, seperti anak-anak yang lain. Meski begitu, tumbuh kembangnya normal. Tinggi dan beratnya baik sesuai dengan usia, proporsional, dan perkembangan mentalnya pun juga baik. Dia bisa membaca, dia bisa menulis ya, seperti anak-anak yang lain. Tapi ada satu masalah lain. Kencingnya selalu berwarna kemerahan dari sejak dia bayi. Oke, kita kembali ke masa sekarang. Dokter kulit menemukan bekas luka berupa scar ya. Ada yang bercak hitaman, bercak putih ya, ada yang bercampur juga. Wajah dan tubuhnya juga ditumbuhi bulu-bulu halus berlebihan yang kita sebut sebagai hipertrikosis, yang membuat penampilannya menjadi tidak biasa. Tidak berhenti di situ. Jari-jari tangan dan kakinya juga mengalami perubahan bentuk. Ada yang memendek, ada yang membengkok, bahkan beberapa ada yang terfiksasi dalam kondisi menekuk, jadi nggak bisa digerakin, seolah-olah mencengkram sesuatu dan sulit sekali diluruskan. Akhirnya, sang dokter kulit melakukan pemeriksaan Wood Slam. Apa itu pemeriksaan Wood Slam? Wood Slam atau sering disebut juga sebagai Wood Slide adalah alat yang ditemukan oleh seorang fisikawan asal Amerika bernama Robert Wood. Bentuknya sekilas seperti lampu biasa, tapi sebenarnya memancarkan sinar gelombang ultraviolet. Alat ini dapat mendeteksi kelainan pada tubuh manusia ataupun pada zat-zat yang dihasilkan oleh manusia seperti urin. Biasanya alat ini digunakan oleh dokter kulit untuk mendeteksi adanya infeksi bakteri atau infeksi jamur atau adanya kelainan pigmentasi di kulit. Namun, alat ini juga dapat digunakan untuk penyakit-penyakit yang melibatkan penumpukan zat-zat di tubuh, di mana zat-zat tersebut bisa memancarkan warna yang tidak biasa saat disinari oleh Wood Slam. Pada anak ini, ketika disinari Wood Slam di giginya, tampak giginya yang semula berwarna kecoklatan itu menyala berwarna merah muda. Selain itu, urinnya juga ketika disinari oleh Wood Slam juga berwarna kemerahan. Dari data yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan dengan fasilitas yang terbatas tadi, ditegakkan bahwa pasien menderita congenital erythropoietic porphyria, sebuah penyakit yang masih berada dalam suatu keluarga penyakit yang disebut porphyria. Lalu, apa itu porphyria? Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan berikan like, subscribe, dan isi kolom komentar supaya channel ini bisa terus upload videonya. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya guys, dalam sel darah merah kita itu ada suatu zat yang disebut hemoglobin.
Hemoglobin ini penting sekali untuk darah kita bisa membawa oksigen, sehingga oksigen itu bisa diedarkan ke seluruh tubuh dan menjadi bahan bakar untuk pernapasan sel-sel di seluruh tubuh kita. Tapi pada pasien dengan kondisi porfiria, terdapat gangguan pada enzim yang berperan dalam pembentukan hemoglobin. Jadi tubuh mau membentuk hemoglobin, tapi enzimnya ini terganggu sehingga tidak bisa maksimal. Akibatnya hemoglobinnya rendah ya, HB pasiennya rendah, sehingga pasien menjadi pucat ya, cepat lelah, bahkan sampai terkadang butuh darah manusia lain. Nah, tentu saja darah manusia lainnya melalui transfusi ya, bukan lewat minum darah atau makan daging manusia lain seperti Demon. Tapi bukan cuma itu. Ada zat sisa dari kegagalan pembentukan hemoglobin ini yang disebut porfirin. Nah, dari sinilah nama penyakit porfiria itu berasal. Porfirin ini dapat menumpuk di organ-organ tubuh, salah satunya di kulit, di mana porfirin dapat menjadi beracun ketika terpapar oleh sinar matahari. Hasilnya apa? Ketika sinar matahari mengenai kulit penderita porfiria, maka dapat muncul rasa gatal, rasa panas, nyeri, hingga kulitnya bisa melepuh. Zat porfirin ini juga dapat menumpuk di gigi, menyebabkan gigi menjadi berwarna kecoklatan. Selain itu, porfirin juga dapat menumpuk di urin, membuat urin berwarna kemerahan. Ketika disinari oleh wood lamp, zat porfirin memancarkan warna merah hingga merah muda, sesuai dengan apa yang terjadi di pasien ini. Tidak dijelaskan bagaimana kelanjutan penanganan dari anak tersebut. Yang jelas, dilaporkan bahwa anak itu kini diberikan proteksi khusus terhadap sinar matahari dan ditangani oleh dokter dari berbagai macam disiplin spesialis untuk penanganan yang maksimal. Ternyata ada juga yang seperti Demon dari Demon Slayer di dunia nyata. Bedanya, mereka bukan monster yang harus kita basmi, tapi juga manusia yang justru harus kita berikan arahan untuk penanganan yang tepat. Kadang kenyataan dapat jauh lebih menakutkan sekaligus lebih mengharukan daripada fantasi.